asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang agung Tuhan. Engkau Allah yang menjadi Bapa kami, yang memelihara segenap kehidupan kami. Selayaknya Tuhan kami boleh memuji-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu dan bukakan janji-janji-Mu bagi kami Bapa, sehingga kehidupan kami terpelihara, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, lawat hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu layak menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Begitu bahagia kita bisa memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita merasakan sukacita, amin. Amin. Kita merasakan penghiburan daripada Tuhan. Walaupun banyak tekanan, tantangan hidup ini bertubi-tubi yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, amin. Amin. Ada suatu pengharapan bahwa Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang agung, sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, serahkanlah kehidupan Anda kepada Tuhan. Hari ini juga kita bisa beribadah, itu anugerah Tuhan, amin. Amin. Kita beribadah karena kita anak-anak Tuhan. Ya, seorang bapak dengan anak harus selalu berkomunikasi. Kalau tidak ada terjadi kasih sayang, tidak ada terjadi suatu pertolongan dari Bapa kita yang agung. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 28 mulai. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Jadi saya ambil judul pada saat pagi hari ini bahwa Yesus itu jalan kehidupan. Bangsa Israel sudah diberitahukan, ini jalan, inilah Tuhan, ya. Inilah Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat-Mu. Ya, mereka tidak mau menerima dan mereka tidak mau percaya. Ya, saya ambil judul di sini sesuai dengan pembacaan Alkitab kita, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi sangat indah sekali kalau Tuhan mengatakan, Aku sudah memberitahukan kepadamu jalan-Mu. Aku memberitahukan kamu jalan berkat. Amin. Sangat indah sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tidak percaya. Ya, seperti yang kemarin saya khotbah di sini, karena pikiran manusia, karena ketidaksabaran manusia, karena ketidakpercayaan bahwa ada Allah Bapa yang agung yang menciptakan alam semesta ini.
Itu yang membuat manusia itu jauh dari jalan Tuhan. Mencoba jalannya sendiri dengan pikirannya. Yang semakin kita berusaha mencari jalan kita sendiri, semakin sesat kita. Amin. Manusia itu terbatas pemikirannya, kemampuannya untuk melihat jalan yang sangat baik itu terbatas. Jadi Bapak Ibu, kita beruntung di sini kita diajarkan, mari percaya kepada Yesus. Sebab Yesus itu adalah jalan kehidupan bagi orang percaya. Anda percaya Yesus itu? Atau sudah jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Amin. Amin. Karena di sini dia dibacakan, saya bukan bacakan dulu. Kenapa ini orang Israel ini tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan pada kaum Israel, harus kamu tahu bahwa Allah yang telah apa ini? Membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada 3 hal bangsa Israel tidak mau menerima bahwa Yesus itu Tuhan dan Kristus. Coba kita lihat di Alkitab. Coba baca dulu ya, Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Ayat 37 sampai 43. Firman Tuhan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Mana ya? Yohanes 12 ayat 37 sampai 3. Udah betul ya? Iya. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Amin. Jadi jelas ya. Jelas dari pembacaan kita ini bahwa bangsa Israel sangat sulit menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Arti Kristus adalah yang diurapi, yang melayani, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani manusia. Jadi mereka tidak percaya. Ada 3 hal di sini saya bacakan supaya kita tahu bahwa bangsa Israel itu sangat sulit menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Pertama di ayat 40 saya membacakan, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi satu hal yang dibuat Tuhan supaya mereka tidak melihat, supaya mereka keras hati mereka. Ya, bisa jadi Tuhan bikin kayak gitu. Bagi orang yang tidak percaya, itu akan menuju kebinasaan. Tetapi bagi yang percaya, sesuatu saat dengan benturan yang keras, dengan mujizat yang sangat dahsyat, dengan suatu pukulan yang keras, baru orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Seperti Raja Firaun, untuk mengeluarkan bangsa Israel sangat keras. Sengaja Tuhan membutakan, sengaja Tuhan mengeraskan, mendegilkan hati Raja Firaun, supaya mujizat Tuhan, kekuatan tangan yang besar itu menerpa Raja Firaun. Ya, setelah tangan Tuhan yang sangat dahsyat, sakit dia. Kematian anak sulung itu sangat dahsyat bagi Raja Israel, bagi Raja Firaun. Jadi dengan kekerasan yang Tuhan berikan, maka bangsa Israel
bisa keluar dari tanah Mesir. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Saya harapkan bagi kita yang orang percaya atau yang mau berjalan dengan Tuhan atau mau berjalan di jalan yang Tuhan sediakan. Ya, manusia bikin jalan tol supaya cepat, ya kan? Dibikin jalan tol, dibikin pembatas supaya jangan lari ke kanan ke kiri. Ada juga jalan yang berbatu-batu. Ya. Ada jalan yang kencang, tetapi kalau tertabrak batas akan sangat remuk. Ya, keberam akan bergoncang sangat deras. Jadi apa perlu kita perhatikan di dalam dunia ini kita berjalan. Perhatikan kehidupan kita. Apakah kita sudah berjalan di jalan yang Tuhan sediakan? Apakah kita mau berjalan di jalan yang Tuhan berikan? Amin. Ya. Jalan yang diberikan dalam dunia ini adalah jalan di dalam Tuhan Yesus. Saya katakan Yesus diberikan Tuhan satu jalan. Ya, di neraka tidak ada lagi jalan menuju ke surga. Atau di dalam neraka tidak ada lagi nama Yesus disebut. Ya, selagi Anda masih di dalam bumi ini, jalan sudah Tuhan berikan, ya, menuju Allah Bapa yang di surga. Amin. Jadi Yesus itu adalah jalan untuk keselamatan jiwa kita. Disediakan Tuhan dari bumi ini sampai ke surga, ya, melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu beruntung kalau kita sudah percaya pada Yesus Kristus. Tidak mengalami sampai terjadi kekerasan yang Tuhan buat, pukulan yang keras sehingga kita harus mau berjalan di jalannya. Ya. Kemudian yang kedua yang membuat bangsa Israel tidak mau atau keras hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Mereka takut dikucilkan oleh bangsa Yahudi sendiri. Di ayat 42 saya bacakan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Ya, ada yang sudah mulai percaya melihat mujizat yang Tuhan berikan. Ada yang mulai percaya melihat pengajarannya enak, indah, menuju keselamatan. Tapi karena minoritas mereka, ya, belum banyak yang percaya Yesus. Belum banyak yang menjadi orang-orang pengikutnya, sehingga mereka takut dikucilkan oleh orang Farisi. Orang Farisi mempunyai pengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah bangsa itu. Oh, kalau satu orang sudah percaya, oh, kecilkan, jangan itu. Itu orang pengikut Kristus itu. Itu orang yang, ya, Yesus itu, ya. Kayak gitu orang itu zaman dahulu. Ya. Kalau zaman sekarang udah bangga sekali menjadi orang Kristen. Sampai tato pun dibikin salib. Tapi belum tentu dia ke gereja. Ya. Aku oma mas salib kalung mas do. Tidak. Belum tentu dia menjadi pengikut Kristus. Ya, belum tentu dia setia di jalan yang diberikan ini. Ya. Itulah karena bangganya fanatik sebagai orang Kristen. Ya, jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan, hiduplah di dalam Tuhan Yesus, karena Dia jalan yang menuju Bapa yang di surga. Kemudian yang ketiga, mengapa sangat susah bangsa Israel menerima Tuhan Yesus? Di ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya. Kalau percaya Tuhan Yesus mereka dikucilkan. Kalau mereka mau mengikut Yesus, tidak ada suatu kedudukan, jabatan yang diberikan. Ya. Di gereja atau di masyarakat tidak ada kedudukan diberikan. Karena orang Farisi yang berkuasa, orang ahli Taurat yang berkuasa pada saat itu, mahkamah agama ada, ya. Jadi manusia suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah.
Walau ku bereng manusia on. Olah dong dihita dipuji-puji do kan. Molo halak namora dipasol hot do dirina. Oh, tulakku doh. Sianon. Molo fokus adong do halak mandokon tulang nai bah. Ama biari mana dipanggil peng na kan. Dan adong halak molo na fokus. Tapi itulah kehormatan manusia. Kehormatan manusia itu semu. Ya, kehormatan manusia itu tidak kekal. Tidak abadi. Sesuatu saat bisa hilang. Ya, orang kaya bisa jadi miskin. Ya, bumi itu berputar katanya ya. Bumi itu berputar. Kadang roda itu seperti pedatina. Kadang di atas, kadang di toru. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kehormatan bagi kita. Amin. Amin. Tuhan akan mengangkat hidupanmu. Ya. Walaupun kamu kecil, walaupun kamu miskin, Tuhan melihat dan Tuhan akan mengangkat. Ya, mengangkat bukan secara ajaib langsung kaya ke gitu. Tuhan mengangkat pelan melalui iman bekerja dalam kehidupan saudara. Ya, kalau iman bekerja dalam kehidupan saudara, perbaikan kehidupan akan ada. Ya, perbaikan kehidupan akan ada. Kita bekerja sangat keras supaya kita menjadi orang sukses. Ya, tetapi karena nggak ada firman di dalam kehidupan kita, gunakan pikiranmu, rampok bank Mamora sekejap mata. Ya kan? Masuk penjara, ditembak mati. Ya. Habislah masanya di jalan-jalan ini. Jadi banyak jalan-jalan manusia ini, saudaraku. Jadi jalan yang benar yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, hiduplah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Yang siap melayani saudara. Apa hebatnya kita kalau Tuhan sendiri melayani kita? Siapa diri kita, makanya Tuhan melayani kita. Ya, harusnya kita sadar, oh Tuhan, Engkau baik. Aku mau berjalan di jalan-Mu. Ya, ada jalan yang sesat. Awak pikir itu jalan menuju keselamatan, padahal itu jalan kebinasaan namang. Ya, awak pikir kalau kaya kita enak, senang, tetapi menuju kebinasaan, tidak ada kebahagiaan. Ya, jualan narkoba sangat cepat kaya ya, kalau tidak tangkap polisi. Ya, atau tidak dihukum mati, cepat kaya. Kalau tidak sekejap mata, usianya cepat juga. Jadi Bapak Ibu, jalan itu tidak baik, ya. Tetapi kedialah jalan kebenaran dan hidup. Coba dibaca, ada yang punya Alkitab? Coba leku, tolong yang tengah. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Injil Yohanes 14. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi sangat jelas bahwa Yesus itu sama dengan Bapa. Yesus itu membawa jalan yang benar. Ya? Dan Dia memberikan hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini amang inang, tetapi hidup yang kekal. Ya. Karena Yesuslah yang memegang kunci kerajaan surga. Tidak ada yang bisa masuk kepada kerajaan Allah kalau tidak melalui Dia, karena Dia yang memegang kunci. Ya, kalau kita masuk ke ruangan ini, pintu itu dikunci. Kalau tidak si mare-mare masuk, tidak akan bisa masuk. Ya kan, Leh?
Kalau dia yang megang kunci, dia yang berhak mengasihi masuk orang ke dalam ini. Seperti itulah Yesus itu yang megang kunci kerajaan surga. Ya. Diberikannya jalan kebenaran. Dia suruh supaya kita hidup benar juga dalam dunia ini. Kehidupan itu diberikannya. Karena dunia ini diciptakan, Bapak Ibu, dunia ini diciptakan segala sesuatu hak dan wewenangnya di tangan Dia. Coba kita baca dulu di Kolose. Coba kita lihat dulu di Kolose apa yang dikatakan di sini. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Di mana itu? Kolose berapa itu? Yang dikatakan oleh Dia, karena Dia, di mana itu? Ada dapat di Kolose, dan oleh Dia. Mata saya kurang pula ini ya kan. Kolose 3 itu. Kolose 3. Udahlah nantilah itu. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan oleh karena Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, 16. Kolose berapa? 3 ayat 16. 1 ayat 16. Oh, coba baca dulu ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi bumi ini ada dan kuasanya dipegang oleh Tuhan Yesus. Ya. Apa yang mau kita minta? Mintalah di dalam Dia. Ya, misalnya kita butuh untuk makanan dan minuman, mintalah di dalam Dia. Ya. Atau kita butuh untuk kehidupan kita supaya kita semakin hari semakin diberkati, mintalah kepada Dia. Jangan gunakan pikiran akal budimu, ya, atau kemampuanmu. Ya, dalam hidup ini, dalam berjalan yang dijalankan, diberikan kepada Tuhan kepada kita, jangan gunakan akal pikiranmu. Ya. Karena sudah ada Yesus sebagai jalan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, coba kita baca dulu. Matius 11 ayat 28. Saya bacakan, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itulah Yesus. Jika Anda hidup di dalam Dia, Anda akan selalu mendapat pertolongan Tuhan. Ya. Betapapun berat kehidupan kita, kita diajarkan kemarin, jangan khawatir, serahkanlah segala sesuatu yang kepada Tuhan. Jadi serahkanlah apa beban hidupmu, ya, apa masalah kita selama berjalan di dalam dunia ini. Ya.
ada pertolongan yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, karena Dia yang diutus Tuhan Bapa untuk melayani saudara dan saya. Amin. Jadi saya katakan kemarin tadi mulai awal, siapakah kita? Maka Yesus sendiri sebagai anak Allah melayani kita. Ya, melayani kita orang berdosa, melayani kita orang yang enggak berguna. Ya. Suatu karunia khusus diberikan bagi kita. Ya, bagi orang yang percaya. Ada suatu jalan yang indah. Ya, saya rasa lebih enak jalan melalui jalan tol ya daripada jalan belum diaspal. Lebih ringan rasanya kalau kita beban kita diangkat oleh Tuhan daripada kita sendiri memikulnya. Gak sanggup kita memikul dunia ini. Tidak sanggup kita memikul beban ini sendiri. Ya, tetapi karena Tuhan yang selalu menolong, masalah kehidupan kita sangat ringan. Amin. Amin. Ya, kuk yang kupasang, yang artinya beban yang kupasang, seperti kerbau yang membajak sawah ya. Ada dua kerbau dipasang kuk kayu dan pembajak berdiri, itu sangat berat. Tetapi karena Tuhan mengatakan kuk yang kupasang itu ringan dan enak, artinya ada pertolongan di saat ada beban masalah kehidupan kita. Ada pertolongan daripada Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 coba kita baca. Supaya kita yakin bahwa Tuhan itu penolong yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Siapa yang memberikan jalan keluar melalui pembacaan ini? Tuhan Yesus. Sehingga engkau dapat menanggungnya. Kadang-kadang pencobaan itu datang, tapi ingatlah, tidak melampaui kekuatan kita. Kurasa Tuhan itu bertujuan untuk melatih iman percaya kita. Amin. Karena sangat kecil masalah yang bagi Tuhan. Masalah kita itu sangat kecil. Tetapi Dia perlu melatih imanmu, melatih kepercayaanmu kepada Tuhan, melatih bahwa engkau bisa melihat, menyerahkan bahwa Allah yang sanggup menolong kehidupan kita. Ya, perlu latihan dong. Bukan sebagai anak bayi yang tidak dilatih. Kalau bayi gak dilatih, hanya dikasih makan saja, dia tidak bisa berjalan. Dan dia tidak bisa bekerja. Badan bisa besar dikasih makan, berjalan tidak bisa karena tidak dilatih berjalan. Mau Bapak Ibu seperti itu? Besar di tempat tidur, dikasih makan yang enak-enak, mau enggak? Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, seperti orang tua kita, Dia latih kita berjalan. Kadang biar jatuh. Ya, apa orang tua itu jahat kalau anaknya jalan dibiarkan jatuh? Jahat enggak? Enggak. Tujuannya supaya dia bisa berjalan. Tuhan itu pun seperti itu. Ada masalah di dalam kita, di hadapan kita. Tujuannya supaya kita tangguh. Ya. Supaya kita kuat, supaya iman kita sehat. Supaya kita mandiri. Ya. Kadang macam burung elang. Kalau kita lihat di dalam sangkar, anaknya nyaman sekali. Sampai dia berbulu, nyaman. Tetapi anaknya merasa mamanya itu jahat sekali. Diguncang-guncangnya, diangkatlah, dibantinglah sampai ke apa? Ke awan. Dirusaklah sarangnya. Hah? Kalau anaknya berpikir, oh jahat kan mamaku ini, bukan mamanya ini. Ya. Bukan Tuhannya ini. Oh, lihat. Ya, tetapi supaya burung elang itu bisa terbang, memakai sayapnya, ya, memakai kemampuan yang ada pada dirinya, ya,
Begitu juga kita, supaya kita bisa memakai apa yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu iman percaya, kemampuan berpikir, kemampuan segala karunia yang daripada Tuhan. Ya, kita pergunakan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kehidupan ini melalui Tuhan Yesus. Ya. Amin. Sudah percaya kita ya dari membaca Alkitab ini bahwa Tuhan memberikan kemampuan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi bangga kita sebenarnya sebagai orang Kristen. Ada Tuhan yang mau menolong. Tapi nggak tahu lagi kita manusia macam apa, ya. Dan Tuhan kasih jalan keluar, tidak mau datang kepada Tuhan. Begitu Tuhan yang lemah lembut yang datang, tidak mau manusia ini memuji dan memuliakan namanya. Mesti Allah yang keras, kurasa. Mesti Allah yang sangat takut, ya. Baru manusia yang tunduk. Kalau Tuhan yang lemah lembut tidak mau, ya. Mana kita pilih? Kalau orang tua kita kejam atau orang tua kita yang lemah lembut pengertian? Coba dulu kita berpikir. Kalau orang tua yang kejam, salah sedikit bal-bal, ya, apakah itu bisa membentuk karakter anak baik? Tidak, menjadi anak yang keras, ya. Sikit-sikit bal-bal, dihajarnya semua orang, ya. Dan dia tidak tahu berbuat yang baik, lemah lembut tidak ada. Jelas itu ya. Orang tua yang keras, kasar, lemah lembutan itu jauh dari anaknya. Tapi orang tua yang lemah lembut, punya pengertian yang banyak, anaknya itu menjadi orang yang penuh kasih dan penuh kebijaksanaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, Allah kita itu Allah yang sangat sempurna. Ya, tidak bisa kita jangkau. Di situ lemah lembut, di situ juga dia keras, di situ juga dia sangat tegas menghukum orang-orang yang selalu melanggar. Ya. Coba poin yang terakhir kita baca dulu. Di Kisah Rasul 2 tadi les mare-mare ayat 38 sampai 39. Ini poin terakhir. 38 sampai 39. Kisah 2. Firman Tuhan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Jadi di dalam jalan yang Tuhan sediakan bagi kita, ya, Yesus itu mengerjakan penebusan dosa bagi kamu, supaya ada jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Penebusan itu apa Bapak Ibu? Dia menumpahkan darahnya sendiri. Darahnya sendiri yang akan menebus, menggantikan dosa-dosamu. Ya. Jadi ada satu jalan pendamaian dengan Allah. Manusia itu berdamai dengan Allah. Ya. Manusia itu bisa dekat dengan Allah bukan karena perbaikan atau perbuatan baik manusia, atau bukan segala kesucian manusia. Ya. Bisa kita sekarang berdampingan dengan Allah hanya karena Yesus Kristus. Ya. Yang sudah mengerjakan penebusan di jalan yang kita lalui. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu adalah jalan untuk kehidupan saudara. Ya. Tadi saya katakan bahwa dari bumi ini sampai ke surga. Jadi karunia-karunia yang di surga, berkat-berkat yang di surga bisa kita raih untuk kehidupan kita. Amin. Kalau tidak ada Yesus, berkat-berkat yang di surga itu tidak bisa. Abraham menerima janji Allah, menerima berkat Allah. Ada 3, ya saya nggak ingat.
Pertama, bahwa tanah yang kamu tempati penuh dengan madu dan melimpah susu. Amin. Kemudian anak cucumu akan sangat banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Kemudian siapa yang memberkati engkau akan diberkatilah dia. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuklah dia. Itu janji itu disebut kovenant. Ya. Janji itu berlaku sebagai keturunan Abraham, bangsa Israel sampai saat ini. Sekali Tuhan berjanji akan berlaku seterusnya. Jadi yang mau saya katakan, janji Tuhan kepada kita, perjanjian yang diikatkannya kepada kita, bukan kovenant lagi Bapak Ibu, tetapi testamen. Testamen itulah di mana Yesus sudah menumpahkan darahnya sebagai tanda ikatan perjanjian antara kita dengan Allah, antara kita dengan Bapa yang di surga. Jadi skala berkat, ya, Abraham cuma 3 berkatnya tapi sangat luar biasa. Ya, jadi Anda kalau mau mengambil berkat, minta langsung kepada Bapa, bisa. Amin. Karena testamen ini, karena Yesus yang dipandang Allah, ya, Yesus itu sebagai manusia menggantikan kita. Jadi kita bisa mengambil berkat, minta karunia yang dari surga. Ya, Abraham diberikan berkat 3 itu sangat luar biasa. Kita sangat bebas mengambil berkat. Amin. Berkat daripada surga itu banyak. Allah berkat makanan dan minuman sangat kecil. Ya. Tetapi Allah memberikannya supaya jangan kita jatuh lagi. Orang dikasih berkat kaya raya, jatuh dalam dosa. Dosa orang kaya raya banyak. Karena uangnya dia bisa beli wanita. Karena kekayaannya dia bisa beli sabu-sabu yang merusak tubuhnya sendiri. Ya. 1 kilo bisa dia beli. Ditambah lagi 20 kilo masuk ke badannya, makin habislah badannya. Karena 1 kilo pun ada jadi tulang-tulang macam sapu lidi. Ya, tambah lagi 20 kilo masuk ke badannya, maropuk malah sapu lidi kan, lapuk, matema. Jadi tujuannya Tuhan memberikan sesuatu berkat itu sesuai dengan orangnya. Jangan salah. Kalau Tuhan memberikan berkat sampai saat ini hanya segini saja, supaya kita bisa hidup sehat, ya, supaya kita bisa mengandalkan imanmu, terlatih seperti burung Raja Wali. Jadi Bapak Ibu, beruntung kita yang sudah menerima Yesus. Apakah kita orang-orangnya yang tinggal di jalannya Tuhan? Ya, kita sendirilah yang menjawab. Berkat melimpah, sukacita yang selalu ada di hadapan Tuhan. Amin. Itulah, kalau ada Yesus di dalam hati kita, sukacita itu akan melimpah. Ya. Kita tidak mengandalkan pikiran kita lagi. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita untuk hidup dalam dunia ini. Tetapi kita mengandalkan Yesus yang ada dalam diri kita. Amin. Jadi apapun, ya, bawalah di dalam doa. Hubungan kita kepada Tuhan Yesus melalui doa. Ya, sejauh doa. Ya, Tuhan itu sejauh doa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak komunikasi kita kepada Tuhan, semakin banyak kasih-Nya yang diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak pernah berdoa, orang yang tersesat, anak yang terhilang sangat jauh merantau tanpa jejak. Ya, 1 hari tidak berdoa, udah hampir sampai ke rantau perapat, tidak kelihatan. 2 hari tidak berdoa, sudah sampai ke Siantar, tidak kelihatan rimbanya. Ya, 3 hari tidak berdoa, nggak tu Jakarta. Ya, tidak bisa lagi di SMS, tidak bisa lagi dihubungin. Jadi ibarat seperti itulah. Tuhan itu sejauh doa. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita dilayakkan menerima janji Tuhan. Janji itu
ada bagi kita karena Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Anda sudah diingatkan bahwa kita mempunyai hak untuk kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Marilah hidup di dalam Tuhan. Jadikan hidupmu menjadi berkat bagi sesama, supaya orang melihat bahwa anak Tuhan adalah orang-orang yang hidup berkelimpahan, hidup di dalam berkat yang melimpah. Ya, iman itu harus bertindak. Ya, Tuhan bertindak sesuai imanmu. Ya, orang bisa melihat imanmu karena perbuatan atau tindakan kita. Ya, kita wujudkan tindakan iman kita bahwa kita itu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan kepada pemimpin pujian. Semoga firman yang diberikan para